Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Arif, NIM 18135210004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bisma, NIM 18135211010. Perkenalkan, nama saya Viko Triajatma, NIM 18135211036. Perkenalkan, nama saya Andra Masari Saputro, NIM 18135211053. Di sini kami akan membawakan presentasi tentang reproduksi ikan. Untuk slide pertama akan dibawakan oleh Muhammad Bisma. Terima kasih Saudara Arif atas waktunya. Di sini saya akan bahas tentang slide yang pertama itu ada reproduksi ikan. Reproduksi dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan dalam rangka melestarikan jenisnya. Fungsi reproduksi pada ikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem reproduksi yang terdiri dari komponen kelenjar, kelamin, atau gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium, sedangkan pada jantan disebut testis beserta salurannya. Slide berikutnya itu golongan ikan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu bertelur ovipar. Penjelasannya, golongan ikan ovipar adalah ikan yang mengeluarkan telur pada saat pemijahan, dan sebagian besar jenis ikan termasuk golongan ini. Selanjutnya itu ada golongan vivipar dalam punggung beranak. Golongan ikan vivipar merupakan ikan yang perkembangan embrionya di dalam tubuh induk dan dipengaruhi oleh tali plasenta. Misalnya beberapa ikan elasmobranchi. Yang terakhir itu adalah golongan ikan yang bertelur dan beranak, yaitu ovovivipar. Penjelasannya itu adalah golongan ikan yang embrionya berkembang dalam tubuh, tetapi perkembangannya tidak dipengaruhi oleh tali plasenta, melainkan kuning telur. Contohnya adalah ikan rockfish dengan spesies Scorpaenidae. Selanjutnya ini ada organ reproduksi ikan. Seperti yang digambar ini ada ovarium dan testis. Pada ikan jantan, gonad disebut dengan testis, sedangkan gonad pada ikan betina disebut sebagai ovarium. Gonad pada ikan jantan itu terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya lonjong, halus, dan berwarna putih atau kekuningan. Sedangkan pada gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar dan berbentuk longitudinal. Selanjutnya ada alat perkembangbiakan ikan. Pada jantan, yaitu yang pertama sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Yang kedua, vas deferens atau saluran sperma, yaitu saluran untuk mengalirkan sperma dari testis menuju lubang urogenital. Yang ketiga, lubang urogenital, yaitu merupakan muara tempat keluarnya sperma dan air kemih. Pada betina, yang pertama yaitu sepasang ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan ovum atau sel telur. Yang kedua, oviduk atau saluran telur, merupakan saluran keluarnya sel telur dari ovarium menuju lubang urogenital. Yang ketiga yaitu lubang urogenital, yaitu lubang atau muara tempat keluarnya sel telur dan air kemih. Di sini ada tipe ikan berdasarkan organ reproduksi. Yang pertama yaitu biseksual. Ikan biseksual memiliki 2 alat kelamin dalam satu spesies, atau dengan kata lain dapat dibedakan menjadi ikan jantan dan ikan betina. Yang kedua ada uniseksual. Ikan uniseksual dapat diartikan sebagai ikan yang memiliki kelamin tunggal pada beberapa jenis ikan. Penentuan jenis kelaminnya lebih mudah dilakukan karena semua individu berkelamin betina. Yang ketiga yaitu hermaprodit. Ikan tipe hermaprodit adalah ikan yang memiliki ulat kelamin ganda. Hermaprodit dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu hermaprodit sinkroni, hermaprodit protandi, dan hermaprodit protogini. Seksualitas pada ikan, yaitu ciri seksual primer ya. Perbedaan seksual pada ikan dapat dilihat dari ciri-ciri seksualnya. Ciri seksual pada ikan terdiri atas seksual primer dan ciri seksual sekunder.
Ciri seksual primer adalah alat atau organ yang berhubungan dengan proses reproduksi secara langsung. Ciri tersebut meliputi testis dan salurannya pada ikan jantan serta ovarium dan salurannya pada ikan betina. Ciri seksual primer sering memerlukan pembedahan untuk melihat perbedaannya. Hal ini membuat ciri seksual sekunder lebih berguna dalam membedakan jantan dan betina, meskipun kadangkala juga tidak memberikan hasil yang nyata. Selanjutnya, ciri seksual sekunder. Ciri seksual sekunder terdiri atas dua jenis, yaitu yang tidak mempunyai hubungan dan kegiatan reproduksi secara keseluruhan dan merupakan alat tambahan pada pemijahan. Bentuk tubuh ikan merupakan ciri seksual sekunder yang penting. Biasanya, ikan betina lebih buncit dibandingkan ikan jantan, terutama ketika ikan tersebut telah matang atau mendekati saat pemijahan atau disebut spawning. Hal tersebut disebabkan karena produk seksual yang dikandungnya relatif besar. Pada saat puncak pemijahan, tampak pada banyak ikan jantan suatu benjolan yang timbul tepat sebelum musim pemijahan dan menghilang sesaat setelah pemijahan. Jenis fertilasi pada ikan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu fertilasi internal. Fertilasi internal adalah ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan jenis ovovivipar atau bertelur dan beranak. Fertilisasi terjadi di dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau oosit melalui mikrofil. Yang kedua, fertilisasi eksternal. Pada umumnya, ikan jenis ovipar akan melakukan fertilisasi eksternal. Ikan jenis ovipar mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya untuk dibuahi oleh ikan jantan. Proses pembuahan sel telur oleh sel sperma berlangsung di luar tubuh ikan. Pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan adalah bersatunya oosit atau telur dengan sperma membentuk zigot. Pada proses pembuahan ini terjadi pencampuran inti sel telur dan inti sperma. Kedua inti ini masing-masing mengandung gen atau pembawa sifat keturunan sebanyak satu sel. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi satu sel telur monosperm. Meski berjuta-juta spermatozoa dikeluarkan pada saat pemijahan dan menempel pada sel telur, tapi hanya satu yang dapat melewati mikrofil. Satu-satunya lubang masuk spermatozoa pada sel telur. Kepala spermatozoa menerobos mikrofil dan bersatu dengan inti sel telur. Sedangkan ekornya tertinggal pada saluran mikrofil tersebut dan berfungsi sebagai sumbat untuk mencegah spermatozoa yang lain masuk. Selanjutnya, ada beberapa hal yang mendukung berlangsungnya pembuahan, yaitu spermatozoa yang tadinya tidak bergerak dalam cairan plasmanya akan bergerak setelah bersentuhan dengan air, dan dengan bantuan ekornya, bergerak ke arah satu telur. Selain itu, telur mengeluarkan zat gimnogamon yang berperan menarik spermatozoa ke arahnya. Oke, selanjutnya ada pemijahan atau ovulasi ikan. Ada beberapa hal pada saat pemijahan atau ovulasi. Yang pertama, sebagian besar ikan memerlukan jenis substrat tertentu sebagai sarang untuk tempat pemijahan. Artinya, setiap ikan memiliki kebutuhan substrat yang berbeda untuk melakukan pemijahan, seperti ada yang membutuhkan koral, lumpur, ataupun pasir. Yang kedua, tempat pemijahan dapat berupa cekungan, batu-batuan, vegetasi, lumpur, dan sarang busa. Keberhasilan proses pemijahan berhubungan erat dengan keberadaan substrat. Jika substrat yang sesuai tidak ditemukan, maka proses pemijahan akan mengalami kegagalan atau penundaan. Artinya, jika ikan tersebut tidak menemukan substrat yang sesuai dengan ikan tersebut memijah, maka ia akan menunda pemijahannya ataupun akan mengalami kegagalan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemijahan atau ovulasi pada ikan. Yang pertama ada fotoperiod. Fotoperiod diduga berpengaruh secara langsung terhadap mekanisme saraf yang menentukan waktu pemijahan bagi ikan laut. Yang kedua ada suhu. Perubahan suhu yang terlalu tinggi dapat menjadi trigger tingkah laku pemijahan ikan. Suhu mempengaruhi waktu pemijahan, pematangan gonad, dan keberhasilan pemijahan. Lalu faktor lainnya adalah substrat pemijahan. Mekanisme pengaturan ovulasi dipengaruhi oleh kebutuhan ikan terhadap jenis substrat tertentu. Jika substrat yang sesuai belum ditemukan, maka ovulasi tidak akan terjadi. Fenomena ini dapat dilihat pada ikan-ikan
yang tempat pemijahannya memerlukan jenis substrat tertentu. Lalu ketersediaan makanan. Lemak adalah komponen pakan kedua setelah protein. Pakan induk yang kekurangan asam lemak esensial akan menghasilkan laju pematangan gonad yang rendah. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami jelaskan pada materi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.